aga kareba baji-baji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan korban mutilasi ditemukan di pinggir Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Diduga keracunan, petani berumur 60 tahun ditemukan tewas dalam rumah di area sawah Kabupaten Pindrang. Sejumlah warga kurang mampu di Paleteang, Kabupaten Pindrang disuntik vaksin COVID-19 sebelum menerima bantuan langsung tunai atau BLT. Ya, kita ke informasi pertama. Mayat perempuan dimutilasi ditemukan di pinggir Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Pelaku mutilasi ternyata kekasih korban. Rekaman video penemuan mayat perempuan korban mutilasi menghebohkan warga pinggir Sungai Biangloe dekat pemandian Ere Marasa, Kabupaten Bantaeng. Potongan kaki korban ditemukan tidak jauh dari badan korban yang mengeluarkan bau tidak sedap. Usai menerima laporan, tim Inavis bersama tim forensik Polda Sulawesi Selatan segera tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna keperluan autopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Penemuan jasad mutilasi ini berawal saat seorang warga yang melintasi sungai mencium aroma busuk. Setelah ditelusuri, ternyata potongan kaki serta badan berseragam SMA. Tidak lama berselang, identitas korban segera diketahui polisi dan pelaku mutilasi berhasil ditangkap. Korban berumur 16 tahun dan pelaku adalah kekasihnya berusia 17 tahun. Keduanya warga kecamatan Ere Marasa. Pembunuhan dipicu sakit hati. Korban dituding berselingkuh. Pelaku semakin marah saat ajakan bersetubuh ditolak korban. Pelaku mencekik korban hingga tewas kemudian melakukan mutilasi. Identitas korban apakah sudah diketahui Pak? Untuk sementara identitas korban itu inisial M, dia seorang pelajar yang juga memang beralamat di Kecamatan Hermes. Pelaku mengajak korban ke Sungai Biangloe pada 1 September 2022. Sejak saat itu, korban dinyatakan hilang. Setelah 10 hari pencarian, korban ditemukan tewas dimutilasi. Sehari berselang, polisi menangkap pelaku mutilasi, yaitu kekasih korban. Pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Informasi lainnya, diduga terlibat tawuran di Kota Makassar. Puluhan remaja yang tergabung dalam organisasi massa atau ormas diringkus polisi. Senjata api rakitan dan sejumlah senjata tajam turut disita. Terindikasi terlibat tawuran hingga aksi kriminal, polisi menggerebek markas organisasi massa atau Ormas Batalion 120 yang dibentuk Polrestabes Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Makassar di Kecamatan Talo. Dari lokasi penggerebekan, polisi meringkus puluhan remaja anggota Ormas yang diduga selesai pesta minuman keras. Senjata api rakitan dan sejumlah senjata tajam turut disita. Sebelumnya, polisi membubarkan tawuran dekat lokasi penggerebekan. Tidak lama setelah diperiksa polisi, puluhan remaja tersebut telah dipulangkan. Apa yang didapati itu adalah hasil dari permintaan kita kepada anak-anak yang kita lakukan proses pembinaan untuk dikumpulkan di Batalion 120 dan sesungguhnya rencananya di hari Senin kami agendakan untuk menyetor ke Polrestabes Makassar, entah itu dimusnahkan atau diapakan dan lain-lain, kami tidak tahu. Menyikapi penggerebekan markas Ormas Batalion 120, Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto membantah Ormas yang dibentuknya menyimpan senjata tajam dan senjata api. Temuan Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Talo merupakan hasil sita Ormas dari sejumlah lokasi tawuran. Menurut Budi Haryanto, pembentukan Batalion 120 untuk mendukung kerja polisi menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat keterbatasan jumlah anggota Polrestabes Makassar. Para anggota Ormas Batalion 120 meliputi mantan narapidana. Kalau kita mengatasi masalah tidak sesuai dengan frekuensi yang ada, kita akan kesulitan. Maka dari itu, pertama saya datang ke sini, apa yang saya lakukan? Saya cari mantan-mantan pelaku yang bisa mempengaruhi pelaku untuk sadar, untuk bisa menjadi baik. Naas, penggerebekan Ormas 120 ternyata menyeret Kanit Reskrim Polsek Talo dicopot dari jabatannya. Kenapa kalian begini semua model? Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Diduga keracunan, petani berumur 60 tahun ditemukan tewas dalam rumah di area sawah Kabupaten Pindrang. Polisi tidak menemukan tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Lasape ditemukan tidak bernyawa dalam rumah di area sawah, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dari pemeriksaan polisi di lokasi penemuan mayat, petani berusia 60 tahun tergeletak dengan mulut berbusa. Korban diduga tewas keracunan furadan yang ditaburkan ke sawah untuk membasmi hama penggerek batang. Polisi juga tidak menemukan tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Dan masyarakat atas nama Pak Hasan melaporkan bahwa di rumah sawah di Kampung Lampa Timur telah ditemukan mayat. Terus kami selaku pimpinan hari ini Kapolsek Duampanua melaporkan ke pimpinan yaitu Bapak Kapolres Pindrang dan menghubungi tim Inafis dan kesehatan dari Puskesmas Lampa. Kalau dugaan sementara diperkirakan karena korban ini dia punya sawah di samping rumah sawahnya, diperkirakan dia telah menghambur racun jenis korban. Diperkirakan jenis korban lah yang menyebabkan sehingga dia meninggal karena terdapat busa dalam mulut.